Nah saudara, kalau berbicara mengenai doa, maka sepertinya ini topik yang sudah familiar sekali bagi kita begitu. Apalagi ada pepatah yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup dari semua orang percaya. Namun saudara, tidak jarang doa menjadi sesuatu yang sudah biasa dan akhirnya berfokus kepada diri kita dan bukan kepada Tuhan. Sehingga doa menjadi sesuatu yang tentang apa yang menyenangkan saya dan bukan apa yang menyenangkan Tuhan. Doa menjadi tentang apa yang saya minta dan Tuhan wajib mendengar semua permintaan saya. Namun saudara, katekismus hari ini mengingatkan kita seperti apa doa yang menyenangkan hati Tuhan dan doa yang didengar oleh Tuhan. Saudara, pertama, doa kita selayaknya tertuju kepada satu-satunya Allah, bukan yang lain saudara ya, bukan Allah yang lain, bukan ilah yang lain, bukan dewa-dewi atau berhala yang lain. Tertuju kepada Allah yang sudah mengenalkan dirinya di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita tidak berdoa kepada Allah yang jauh di sana sehingga kita harus melakukan berbagai upaya, berbagai usaha supaya doa kita didengar. Tidak saudara. Tapi kita berdoa kepada Allah yang mengenalkan dirinya dan mau dikenal oleh setiap kita. Allah yang berelasi dengan kita saudara. Dia juga adalah Allah yang selalu menarik kehendak hati kita supaya selaras dengan kehendaknya. Dan dengan mengenal Allah, maka doa kita bukan lagi tentang memaksakan kehendak atau keinginan kita, tapi mengenal kehendak Allah di dalam hidup kita dan menggenapi kehendak Allah di dalam hidup kita. Inilah doa yang bukan lagi transaksional, tetapi relasional. Nah saudara, yang kedua, doa kita selayaknya lahir dari hati yang hancur, yang menyadari betul betapa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga setiap kali kita datang berdoa kepada Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati, bukan dengan tinggi hati. Karena seperti pemazmur berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Dan yang terakhir saudara, doa kita selayaknya didasari pada iman, kepercayaan, bahwa karena Yesus Tuhan kita sudah menjadi satu-satunya perantara kita kepada Bapa di surga, maka Bapa di surga pasti mendengar setiap doa kita. Doa yang kita serukan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kalimat di dalam nama Tuhan Yesus bukan sebuah mantra supaya semua doa kita dijawab dan didengar oleh Allah. Tapi kalimat di dalam nama Tuhan Yesus menjadi sebuah seruan iman bahwa setiap doa kita sudah didengar oleh Bapa di surga. Karena Yesus, Sang Imam Besar Agung itu bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan penderitaan kita. Dialah imam besar agung yang sudah merasakan penderitaan yang paling mengerikan. Dialah imam besar agung yang sudah menanggung beban penderitaan yang paling berat di atas salib. Sehingga karena pengorbanan Yesus, tidak ada satu seruan doa apapun yang tidak didengar oleh Bapa. Saudara, bersyukurlah karena doa tidak hanya tentang permintaan kita, tetapi tentang bagaimana kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Saudara, bersyukurlah ketika Tuhan masih membuka tangannya dengan begitu lebar, menerima kita yang hancur hatinya. Dan saudara, bersyukurlah karena doa kita pasti didengar oleh Bapa di surga. Karena kita punya Yesus, Sang Imam Besar Agung, satu-satunya perantara antara kita dan Bapa di surga. Amin.